Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovina Zaila Shekinah. Dan saya Naila Nasya. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Kesultanan Tidore. Awal terbentuknya Kerajaan Tidore tidak diketahui secara pasti, bahkan berada di daratan Halmahera lalu pindah ke daerah di Indonesia ini. Penyebab terjadi perpindahannya saja tidak diketahui penyebabnya apa dan bagaimana bisa terjadi. Akan tetapi menurut tradisi sejarah yang ada di Maluku Utara, ada 4 kerajaan. Ketika terbentuknya kerajaan-kerajaan di Maluku Utara termasuk Tidore memiliki akar yang sama, yaitu merupakan bagian dari Uli Siwa atau Persekutuan 9 Bersaudara dan Uli 5 atau Persekutuan 5 Bersaudara yang kemudian terpecah akibat persaingan dua kerajaan. Pasalnya, Syahjati atau Muhammad Nakil yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara Mansur Malamo, pendiri kerajaan Ternate. Informasi mengenai pusat kerajaan sedikit terkuak pada Jaukolano, Balibunga. Tempat tersebut adalah Balibunga. Itu pun masih dalam perdebatan. Namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana sebenarnya Balibunga ini. Bagaimana penyebaran agama Islam? Pada awalnya, kerajaan ini belum bercorak Islam. Islam baru masuk dan berkembang di Maluku pada awal 14. Proses penyebaran di Maluku tidak bisa terlepas dari peran ulama dan mubalik Jawa. Sunan Giri yang memperkenalkan agama Islam kepada Raja Ternate bernama Zainal Abidin. Raja tersebut mendapat ajaran Islam dari pesantren Sunan Giri. Tidore yang mulai memeluk agama Islam pada sekitar abad 15 Masehi. Sultan yang pertama kali masuk Islam adalah Cirali Lijito, begitu yang bergelar Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin masuk Islam berkat jasa dari mubalik bernama Syekh Mansur. Aspek perkembangan kerajaan Tidore meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Menurut catatan Portugis, untuk pertama kalinya agama Islam masuk di Tidore pada tahun 1471. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Di Maluku telah berkembang agama Islam. Kehidupan agama Islam telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, warga Tidore dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu mampu dilihat dan diteliti pada masa Sultan Nuku dari Tidore dengan De Musquita dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Maluku memiliki tanah yang subur dan dikelilingi hutan rimba yang memproduksi cengkeh, dan di Kepulauan Banda banyak menghasilkan pala. Pada abad ke-12 Masehi, permintaan rempah-rempah meningkat, sehingga cengkeh merupakan komoditi yang penting. Pesatnya perkembangan perdagangan keluar Maluku mengakibatkan terbentuknya persekutuan. Selain itu, mata pencaharian perikanan turut mendukung perekonomian masyarakat. Kerajaan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di kawasan Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Kerajaan Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku, di tengahnya Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kehidupan budaya rakyat Maluku yang didominasi oleh aktivitas perekonomian tampaknya tidak begitu banyak mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak kita ketahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore.
Akan tetapi, Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan Kepulauan Timur Indonesia. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka. Dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Tidore menyelenggarakan berbagai jenis upacara adat. Aspek kehidupan politik. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu 1780 hingga 1805 Masehi. Sultan Nuku mampu menyatukan Ternate dan Tidore sebagai bersama-sama melawan Belanda yang ditolong Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet dan waspada. Sejak masa itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Maken Halmahera, Pulau Raja Empat, Kai dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, Zainal Abidin. Kemunduran kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis yang bertujuan sebagai memonopoli kawasan penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang diwujudkan Belanda sebagai menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan atur kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam struktur organisasi yang kuat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.